Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami dengan suasana yang berbeda tentunya di podcast dengan tema yang sama. 3 meme Mengakar, mekar, menyebar. Biasanya ditemani oleh Mas Alek dan Mas Ali. Nah, malam hari ini dengan suasana yang berbeda kita ditemani oleh Mbak Hasma Suroya dan saya menemani kakak saya Arini Zatunima. Siapa ini? Kita tanya. Ini Orang kita lakit. ada tamu-tamu cantik ini. Boleh perkenalkan diri dulu, Mbaknya. Nama saya Atina Mahsunah, saya dari Boyolali, dari Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mutadiat Lirboyo Kota Kediri. Oh, dari Lirboyo. Lirboyo. Dari Lirboyo. Tahu ya? Ya, Tahu. kita Tahu kamu mah? tahu Pondok Semasyhur Lirboyo. Jelas kita tahu. Soalnya ini Mbak cantiknya boleh perkenalkan dirinya. Nama saya Siti Farida, saya dari Pacitan, dari Pondok Termas Pacitan sendiri. Pondok Termas, pondok kita sendiri. Pondok kita sendiri. Kelas berapa? Kelas 3 MA. Baru Kenal aku nggak? kenal. Temenan kita ya berarti. Iya, temenan. Ternyata teman. Ternyata temen. Kita ke Mbak. Siapa tadi namanya? Atina. Atina. Ya. Panggilannya Atina. Atina. Nggih. Susah ya? Atin. Atin gitu aja apa-apa. Atin. Atin. Nggih. Kayak surat ya, Mas. Atin. Atin. Saya biasanya dipanggil Al-Waqiah. Enggak Aljin. Aljin. Iya benar. Aljin, benar-benar Aljin. Aduh. Oke, boleh. Coba. Mbak Atin, ini apa motivasinya? Oh, sebelumnya ini tadi Mbak Atin ini santri kilatan dari Pondok Lirboyo ya. Ya. Kira-kira apa motivasi sampean puasanan di Termas? Soalnya pengen pengen cari suasana baru, kayak pengalaman baru juga. Soalnya di sini juga ada kakak juga, enak kayak gitu. Oh, ada kakak. Aslinya kan rencananya Syakban kan liburannya dari Lirboyo itu 2 bulan lebih. Mulai dari malam 7 Syakban, setelah haul haflah itu udah boleh pulang sampai nanti 17 Syawal itu baru balik ke pondok. Jadi kan 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya? Iya. 2 bulan lebih. 1 tahun sekali, tapi sini juga 1 tahun sekali liburannya. Iya kan? Setahun sekali kan? Bener, Iya, sama. Berapa hari? Sama. 3 ya kurang lebih Iya, 3 minggu. 3 minggu kurang. Sebenarnya kalau libur cawunya pasti libur, tapi paling berapa ya? Paling sehari doang ya? Sehari. Sehari itu buat Sehari. kelas Tapi nggak meeting. boleh pulang ya? Enggak Apa? boleh. Enggak. Kalau pulang cuma ngabisin uang, maksudnya biaya pulang pergi ya, PP-nya itu yang mahal. Juga ntar malah keenakan di rumah. Nggak ngaji-ngaji. Ya itu rencananya awalnya Syakban itu mau diisi ke Pare Pare. Kampung Inggris Kampung itu. Inggris. Ya. Tapi setelah dipikir-pikir kayak juga nanti tanggungan ini kan saya kelas 2 aliyah, naik 2 aliyah. Oh. Jadi di sana itu kelasnya beda kayak sini. Soalnya sana dulu saya anak baru itu mulai dari kelas 4 ibtidaiyah. Bisa dijelasin nggak? Sebentar. Kalau di sini itu kan lulusan berarti kalau dari lulusan SD itu maksudnya ke istidad. Oh, Kelas iya. persiapan 1 tahun. Kalau lulusan SMP sederajat sanawiyah, berarti nanti di sini dia Mumtaz. mumtaz Iya. benar. Mungkin Kalau kita cerita. di sana itu tergantung dia nanti mampunya di apa. Jadi sana itu tarafnya itu nanti per kitab. Jadi per kitab misalkan jurumnya, atau bahkan ketika dia belum bisa pegon nanti meskipun lulus aliyah nanti bisa masuk ke kelas 2 ibtidaiyah. Jadi di sana itu bahasanya nggak mandang umur ya. Jadi banyak juga yang udah menikah. Teman saya itu nikah masih mondok ada. Nikah? Iya, nikah. Jadi Suaminya gimana? Anaknya gitu. Atau ada tapi belum punya anak. Jadi nikah udah pernah mondok, terus nikah, terus mondok lagi, tapi suaminya udah ngabdi di Putra kadang, atau masih juga jadi santri kayak gitu juga ada. Wah, suaminya orang Iya. situ juga, orang Lirboyo juga. Iya. Putra Lirboyo. Jadi sana meskipun dia udah tamat atau udah kuliah pun ketika masuk sana tergantung dia mampunya itu di apa. itu Jadi nggak menjamin dia misalkan lulus aliyah nanti dia bisa masuk ke satu aliyah itu nggak jamin itu. Jadi Berarti tergantung kira-kira berapa dia. tahun? Kalau rata-rata itu 10 tahun. Mulai 10 dari tahun. tempat ibtidak. 10 tahun itu udah sama
kuliah? Belum kuliah. Soalnya itu putra sama putri itu beda. Kalau di putri itu 10 tahun itu sama ngabdi. Jadi sekolah 9 tahun, ngabdi 1 tahun wajib ngabdi. Wajib itu. Wajib. Soalnya kalau enggak nanti enggak dapat ijazah muadalah. Ijazah Oh. muadalah sana tetap ada ijazah muadalah. Tapi kalau putra 10 tahun itu insya Allah udah dapat marhalah ula SAG. Oh, beda ya. Kalau di sini kan kalau yang lulusan SD berarti 7 tahun ya? 7 tahun. Ya. 7 tahun, total 7 tahun, tapi itu belum sama kuliahnya. Tapi kalau yang dari SMP berarti 5 tahun. 5 tahun. Tapi juga ada teman saya satu angkatan itu anak baru lulus SD langsung masuk satu sanawi. Mungkin udah punya bekal di rumah Udah dinia, pinter ya. Udah dinia kayak gitu. Kayak kamu jadi berarti. enak. Amin. Karena sekarang udah 3 kali ya. Jadi pinter. Jadi teman saya itu malah rata-rata kelahiran 2003, 2000. Itu tamatnya masih 2027. Wow. Pangestune. Tua di pondok berarti. Tua di pondok. Siapa itu? Menua ya, Tua di pondok. Itu yang Ilmunya udah juga nikah ya. itu harus wajib tinggal di asrama atau nanti Wajib. juga? Tapi nanti itu kalau biasanya kan kalau hari Kamis tuh libur malam Jumat. Itu nanti izin menginap di luar kayak gitu. Oh iya, iya. Ya, jadi boleh keluar. Uh, uh, uh. Belum menikah pun juga nanti ketika di Sambang. Jadi kalau di sana di Sambang itu keluarnya biasanya ke kota. Kotanya itu adanya cuma mall. Biasanya itu ke mall. Di sini juga jalan. ada. Sini ada ya. Sini ada pantai. Enak, maksudnya bisa buat refreshing. Kalau sana nggak ada apa-apa. Belanja aja ya, Mak? Ya, belanja. Di sini langsung tujuannya pertama tapi mall juga. Sama sih. Mall apa namanya? Molekul. Ada molekul. Mall ya. Sama sih sebenarnya. Apa di situ di Lirboyo ada kayak hari-hari khusus yang boleh izin sama wali santri kalau disambangi gitu? Ya terserah ketika kok nanti disambangnya kapan boleh izin. Yang penting kan soal dalam dulu. Tapi nanti batasnya 3 jam. 3 jam. 3 jam. Misal Wow. nih, misal Tapi istiwa, ya istiwa. ya Oh, istiwa istiwa. sini juga pakai Iya. istiwa. Istiwa nggih. Kalau semisal dari Pekalongan ke Lirboyo, masa cuma dikasih waktu Enggak, kalau sambangannya bebas. Yang penting bukan waktu KBM. Kegiatan madrasah. Terus ketika kok nanti si anaknya itu pengen izin keluar ke kota, itu nanti waktu untuk keluar ke kota itu nanti 3 jam. Tapi buat yang hari Kamis malam Jumat itu ketika kok dia pengen izin menginap di luar itu boleh, nanti batasnya sampai Jumat jam 5 sore itu. Jadi lebih enak kalau di sama hari Kamis. Iya. Kamis terus menginap di luar kayak Iya, gitu terus Jumat pulang. ya Jumat balik. Kalau seandainya lebih dari 3 jam, ada konsekuen ya takzir. takzirannya itu nggak boleh keluar, tergantung berapa menit nanti. Kalau sampai melebihi Dihitung per menit. ya per menit, 1 menit pun itu dihitung biasanya. Dihitung 1 menit itu dihitung. Itu nanti takzirannya nggak boleh keluar juga, berarti izin keluar kayak gitu kalau sampai melebihi batas banget. Iya. Terus nggak boleh nelpon. Sana nelponnya pakai wartel. Jadi murah sini kan 1 menit berapa? 1.000 ya? 1.000 Berapa? 2.000. Tergantung 2000 ya. 5 menit 2.000 ya. Kalau sana itu 10 menit 11.000. Itu nanti pakainya voucher. Oh. Voucher kita eh, 081 iya. misalkan. Terus Iya. oke, terus klik vouchernya berapa. Jadi kalau udah 11 menit atau 10 menit lebih itu udah Langsung mati? mati Langsung ya. mati. Kita nggak bisa Iya, nelpon iya. lagi tuh kalau nggak beli voucher lagi. Iya. Berarti tapi Pondok Termas pernah kayak gitu. Berarti tahun kemarin ya? Tahun kemarin kita pakai jalan wartel. Wartel Berjalan. tapi ya nggak bisa lama-lama. Akhirnya nggak berjalan juga. Tapi kita ya punya toko yang biasanya ada yang menyediakan HP. Iya. Sana nggak ada HP. Ada sih, kan sana itu wartelnya kayak per kubu. Kayak tahu kubu nggak? Kubu itu kayak apa ya? Asrama. Bukan Per blok. asrama, kayak per kotak-kotak. Kotak, oh, sama. Iya, Iya, per kubu per kayak gitu. Nah, sana kotak-kotak. namanya KBUD bukan kubu. KBU. Per KBU itu, tapi nanti ada 4 HP itu Android, tapi ya itu di Sandi. Jadi kita cuma bisa buat aplikasi kita mau nelpon aja. Gitu.
11 menit 11.000. Ya, 11 menit 11.000. 11 menit 11.000 mahal. Ini ya? kalau di Putri yang apa Hidayatul Muhtadiat, tapi saya nggak tahu kalau di luar. Mungkin kalau di Putra itu lebih murah. Soalnya kita beda gitu loh. Oh, Soalnya apa ya? Putra itu saya nggak tahu, maksudnya cerita dari Putra itu ketika nelpon itu caranya gimana, mungkin atau ada wartel juga. Saya cuma taunya di lingkup Putri. pondok, ya. terus ini saya tuh pernah baca artikel-artikel kalau santri Lirboyo itu sampai puluhan ribu. Totalnya berapa sih santri Lirboyo semuanya? Mungkin Saman yang Berapa lebih ya? tahu. Saya kalau buat pondok Hidayatul Muhtadiat sendiri Kalau punya itu Saman sendiri kurang lebih hampir 3.000, tapi enggak 3.000. Itu cuma hampir pondok Putri 3.000, tok. tapi itu cuma Putri. Ya, yang di apa unit saya sana kan pondok Unit itu Lirboyo berarti apa? Asrama kalau di sini. Unit itu apa? apa ya? Oh. Unit itu mungkin juga asrama, ya asrama. Oh, ya. Terus punya Al-Huda atau Aba itu sana kalau namanya unit. Unit. Ya, Oh. Jadi sana Lirboyo itu ada beberapa unit lah. Salah satunya yang saya pondok itu adalah Hidayatul Muhtadiat, itu kurang lebih hampir 3.000. Kalau keseluruhan mungkin saya pernah lihat di TV sih ya, tapi nggak tahu. Itu kurang lebih 25.000 insyaallah. Oh, 25.000. Kalau sini berapa? Sini. Kalau sini mungkin putra putri 5.000 hampir 6.000. 6.000 ya. Ya. Tapi putra putri. Jadi kalau sana Muhtadiat itu kalau dari depan kan pernah ke Lirboyo nggak ini mbaknya? Kebetulan Pernah. Belum sih kebetulan ya ampun. belum. OTW. Itu Nanti kita gantian yang ke sana ya. Iya. Kita pasaran di sana mungkin. Nah itu kalau dari dalam dari Mbah Anwar kan pengasuhnya Hidayatul Muhtadiat atau kerap panggil Muhtadiat, itu dari depan dalam itu cuman kecil, maksudnya nggak kelihatan kalau itu pondok. Keamanannya, pintu keamanannya tuh paling cuman pintu yang terbuat dari seng ya. Seng Seng itu besi ya. Besi. Cuman ada 2 pintu kecil, itu nanti kita masuk terus baru lihat pondoknya. Itu jadi kita melewati situ. Tapi 25.000 berarti unitnya tuh banyak banget ya. Ya. 25.000 loh. Itu unitnya tuh kayak 25.000 loh. banyak banget ya. Berarti Dek 25.000. ya Kak. 25.000. Itu per unitnya berapa kira-kira? Tergantung kadang kan ada yang unit baru, mungkin kalau unit baru itu masih 500-an orang atau berapa kayak gitu. Kayak Bunyana tahu ya, Bunyana Iya, terus saya tuh yang terkenal kan Bunyana. Hana. Terus Kemudian Bani Kafa, Bani Mehe Kafa. yang apa ya, gampangnya ngenalin Lirboyo itu karena kalau saya ya Ya. itu justru dulu dari itu Duria Mehe Kafa. Bayi Kafa karena Iya. mungkin semua durianya bermain sosmed dan adalah Iya. santri planner ya. Iya. Jadi dakwahnya lewat sosial media ya. Dari situ saya kenal pondok pesantren Lirboyo. Mungkin tapi sebenarnya gimana, maksudnya kalau di sini kan ya kalau Al-Huda ada pengasuhnya, ada Yai Nu'a, kemudian kalau secara keseluruhan ini semua kan Pak Yai Fuad. Terus kalau khusus sekolah itu di sini dihandle Pak Yai Lukman. Kalau di Lirboyo sendiri bagaimana? Apanya ini? Per unitnya apa? Per unitnya kan kalau Saman di mana tadi Muhtadiat. Muhtadiat, Ya. itu diasuh siapa? Oleh Mbah Yai Anwar Mansur. Oh, langsung oleh Iya, beliau. Pengasuhnya langsung beliau. Tapi Saman berarti diucal langsung. kalau diucal beliau itu ketika 3 aliyah. Cuman 3 aliyah. Itu pun nanti eksklusif ya berarti ya. ya gantian sama itu Kang Putra. Dan Kang Putra itu insya Allah juga diucal beliau itu ketika tamatan. Sama-sama tamatan kayak Iya. gitu. Insya Allah kalau nggak malam yang Kang itu malam Selasa, kalau nggak malam Rabu, yang Putri setelah hari malam itu. Pokok jarak 1 hari lah antara Kang sama Mbak itu harinya berurutan. Tuh, itu kadose ngucal Jauharul Maknun. Jauharul Maknun. Napa nggih Jauharul Maknun apa Maidatul Mukminin ngoten? Di sini juga ada Jauharul Maknun Iya. kelas 3 aliyah. Ya kan? 3 aliyah. Iya. Ya. 3 aliyah. 3 aliyah. Jauharul Maknun. 3 aliyah sama ya, sana juga 3 aliyah. Tapi kalau di sini Jauharul Maknun itu mulai dari kelas 2. 2 aliyah. Kalau satunya Qawaidul Arabiyah, bener nggak? Qawaidul Arabiyah, terus kelas 2-nya Jauharul Maknun, kelas 3-nya Jauharul Maknun. Kalau sana mulai dari 1 aliyah itu alfiyah awal itu
495 nadomnya. Sana itu wajib target. Juga maknanya itu juga nanti pelajarannya itu juga ada silabusnya. Jadi nanti kalau sini kan bahasanya per cawu ya. Kalau Iya, di per cawu. Sana itu per kuartal. Kuartal 1, 2, 3, 4 itu nanti juga ada silabusnya. Maksudnya silabus batasnya misalkan cawu 1 itu nanti batasnya sampai bab af'al tafdil misalkan. Itu nanti harus target kayak gitu. Jadi gimana caranya akhir tahun itu udah hatam sesuai dengan target. Nah, kalau yang alfiyah itu satu aliyah itu sampai 495 sebelum bab af'al tafdil. 495 ya hampir 500 ya berarti. Ya, kurang 5, ngepasin paling. Kurang dikit. Terus yang dua aliyahnya itu lanjutin berarti 496 sampai 1002. Berarti kelas 3-nya udah nggak belajar alfiyah. Enggak, itu Pakai udah apa tadi? Jawharul Maknun, terus Sulamun Munawarok tentang mantek nggih. Iya. Terus apa lagi ya? Banyak. Fajar Sodik, Fajar Sodik. Wahabiyah, tentang Wahabi. Oh. Tahu enggak? Fajar Nggak Sodik. tahu kalau Nggak itu tahu. saya. Oh, Fajar iya. Sodik ya tahunya. Itu tentang Pak Sodik. ada sini Pak Sodik ya. Iya ada, kebetulan bapak saya sendiri. Pak Sidik ada. Itu Fajar Sodik itu kadose tentang kados apa tentang ahlu sunnah wal jamaah juga kayak gitu bahas tentang dulu zaman Pak ahli sunni ya kalau di Arab itu tentang kayak gitu juga berantas Wahabiyah, cerita tentang Wahabiyah siapa aja kados orang-orang pembesarnya dari Wahabiyah kayak gitu. Insya Allah kayak gitu. Kalau ini coba kamu kan temannya coba ditanyain. Pertama ada kok bisa termotivasi atau motivasi pertama mondok di Termas ini. Ya karena kan Termas kan kata-katanya sudah pondok sepuh gitu ya, terus aku tertarik, katanya kamu waktu aku MTS ini berawal dari MTS. Iya nggak apa-apa, cerita dulu Cerita. Mbak. Allah saja. Aku MTS gini, aku kan dari dulu aku orangnya diam, nggak bisa kayak Introvert. Introvert. Bersosialisasi, terus bersosialisasi. Iya, terus Iya. kalau ditanya teman-teman setelah ini mau kemana, nggak tahu katanya mondok tapi nggak tahu. Terus mondok di Termas bahwa nggak mungkin aku dulu nggak mungkin. Pondok Termas kan katanya pondok tua sudah terkenal di mana-mana gitu ya. Aku nggak percaya diri. Terus akhirnya ketika sudah hampir berapa hari mau mondok, aku belum punya tujuan mau mondok kemana. Terus orang tua keluarga ini keluarga tanya-tanya gini, katanya mau mondok di mana belum tahu. Terus dicarikan pondok sudah mau di pondok di Ponorogo nggak ada yang cocok. Terus akhirnya terakhir survei di sini langsung cocok. Terus akhirnya berangkat di sini. Alhamdulillah. Ikatan batin kita nih mau ketemu sama saya soalnya jadi langsung cocok. Ini memang mungkin AC-nya agak mati ya, jadi panas. Gara-gara gini coba ini ada yang Ini ada AI. AI asisten Islam. Asisten Islam. Saya juga dari lulusan. Lulusan apa? Kairo. Iya, doanya aja ya. Amin. Ini ya, selamat menikmati Air alam ya. Kamu Iya. beli di mana? Ini buatan anak Indonesia. Oh iya. Buatan Indonesia sih. Anak negeri. Kalau dulu mas saya seringnya ke Termas dan saya kayak berpikiran apa ya, sini kan iqdad dulu gitu ya, istiqdad dulu. Waduh kalau mondok di Termas kayak baleni sik kayak gitu loh. Kayak saya nggak mau di Termas lah kok mas. Padahal sama aja iya di sana sama malah ya. 3 tahun kayak gitu. Saya juga nggak tahu dulu pertama kali mondok sana Shock itu. berarti awalnya. Iya awalnya enggak. Aduh kok kayak gini, tapi lama kelamaan dulu itu pengen boyong awal-awal anak baru itu pengen pindah Termas. Tapi alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah 7 tahun berjalan. Dulu ini juga pengen boyong. Mau pindah rumah tapi saya tarik Iya, pindah rumah. jangan. Ternyata rumah sebenarnya adalah Termas. Cari jadi dirinya ternyata Ada di Termas. Iya. Terus dilanjut tadi. Dilanjut. Ya kan dulu MTS kalau ada kan MTS kan ya sedikit ada agama-agama gitu ya. Terus kan ya nggak seluas di sini belajar agamanya kan. Masih dulu kan kalau masalah bahasa Arab masalah gitu kan nggak sama sekali nggak paham. Jujur nggak paham. Dulu waktu
MTS saya seringnya waktu pelajaran tidur. Jangan tidur, ke bawah guys. ke sini. Nah, sampai ke bawah ke sini. Oh, di sini berarti sering Iya, tidur. waktu Sini ternyata waktu sekolah tidur. mutasawah saya sering tidur. Tapi kalau di luar kelas saya nambal gitu. Mungkin belum menyesuaikan. Sini ya? bahasanya nambal ya. Iya, nambel. Kalau saya nembel. Oh, Nembel. 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 Beda sedikit. Beda dikit ya. Tapi karena bapak saya alumni sini ya, saya seringnya dengar bapak saya itu ngomongnya juga nembel. Nembel, bukan ya. nambel. Mungkin kalau di Putri nambal. Tapi kalau di Putra? mungkin nembel gitu ya. Mungkin. Kalau itu numbul. mereka jangan gitu. Ya lanjut. Silakan. Jangan. Dulu waktu kan saya mulai dari nol benar-benar nggak tahu apa-apa ya. Aku waktu pertama kali dapat tamu kan di sini saya 4 hari saya dapat tamu. Saya nangis kepada mama saya sama kakak saya. Iya, nangis pada mama ya. Ya, Terus pada ya terus aku bilang deh, mak di sini kan nggak ada, aku nggak sama sekali nggak paham pelajarannya di sini. Terus kata kakak saya, ya semua itu ada waktunya sendiri, penting kamu sudah belajar gitu. Terus ya sejak itu saya nggak bisa dari akhir tahun waktu mau itu menerima rapat saya mikir kalau saya nggak naik ya udah nggak apa-apa, saya mau ulangin lagi nggak apa-apa karena selama ini saya nggak paham apapun itu apapun termasuk nanggung sorof. Iya, Patut dicontoh ya, nggak boleh daripada memaksakan diri naik kelas. Iya. Patah menyerah. Agak budrek. ini Iya. dulu saya sempat berpikiran seperti itu waktu mau menerima rapat nunggu gurunya rawuh itu seperti itu. Ya udah nggak apa-apa, akhirnya muntasani saya harus bisa pokoknya harus bisa, saya percaya diri. Waktu ya memang katanya gimana ya, kalau belajar di apapun itu sesulit apapun kalau disertai dengan rasa suka dan rasa cinta pastinya kan semua itu Seneng. senang ya. Iya. Sesuai hashtag kita Atarmasi kasih sayang. Oh, hashtagnya itu ya. Iya, atarmasi kasih sayang. atarmasi Karena kasih sayang. mana tadi hilang? Oh, hilang. Stop bullying di situ. Oh, iya, Jadi kita ingin menunjukkan kepada apa ya, hayalak publik bahwasanya pondok pesantren itu anti kekerasan. Tidak ada bullying. Iya. Yang sering framing negatif itu ya oknum Luar. luar. Dan tidak seperti itu. Ini lanjut lagi. Oh, udah. Berarti emang nggak boleh ya pesimis sama diri sendiri. Nggak boleh. Saya kan dulu saya nggak percaya sama kata-kata kalau itu kalau sesuatu apapun didasari dengan rasa cinta dan sama suka senang, itu saya nggak percaya. Lalu saya buktikan sendiri, ternyata benar. Bisa di titik ini sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Mulai sekarang saya Pratamatan. cinta sama kisahnya, bakal saya tiru dari titik ini. Ya, kamu harus cepat sadar kamu. Mohon banyak doa. Oh, ini mbaknya tapi udah tamat apa? Alhamdulillah Ya, menuju Oh, berarti gak ya ini ya. 3 aliyah ini. Tiga aliyah. 3 aliyah ini. Bismillah. Kisah Mbak Farida bisa saya contoh untuk tahun depan. Tapi emang benar itu ketika kok nanti kita belajar dengan rasa semangat. Kalau nggak seneng kayak gitu. Kalau di sana itu kan ada kumpulan kados musyawarah kayak gitu. Sana kan ada musyawarah Fathul Qorib itu setiap hari Rabu. Terus itu tingkat aliyah aja. Jadi nanti ada beberapa jalsah beberapa tempat itu nanti kita bahas tentang permasalahan yang udah dikasih batas. Misalkan bab tayamum dari Sohibul Jabair atau dari mana kayak gitu, nanti kita dikasih batas itu, kemudian nanti kita belajar di malam Rabunya itu sampai jam 1 itu ya 1 malam dari jam 11. Tapi ketika kok nanti kita ngerasa kayak kepo terus kita apa sih emang apa baik misalnya permasalahannya, misal kita nyari sendiri, kita nyari soal sendiri, kita nyari jawaban sendiri, baru ketika di hari Rabu itu kita ungkapkan kepada moderator. Tapi nggak tahu nanti yang bakal diangkat sailahnya itu siapa, belum ada. Dan mujawibahnya itu pun ketika di jalsah itu kita nggak tahu. Yang penting kita udah persiapan dari bab ini kayak gitu. Apalagi ketika kumpulan bahsu itu biasanya sampai jam 2 malam. Kalau sekolahnya di sana sampai jam berapa? Kalau sini kan sekolahnya satu komando ya, pokoknya mau dimanapun asramanya sekolahnya ke induk. Mau saman asramanya Averos, mau Al-Huda, mau di Aba Al-Aitam, mau di LA, mau di manapun, pokoknya
ketika sekolah kita satu di asrama induk dan memakai seragam. Kalau yang SMP ya berarti tingkat sanawiyah ya berarti biru putih. Kalau yang tingkat aliyah ya putih apa. Lah kalau di Lirboyo gimana sekolahnya? Sekolahnya ya per unit sendiri, per unit. Per unit. Saya kan muktadiat, berarti ya di situ cuma lingkup muktadiat aja. Jadi di situ sekolahnya. Ya di situ di atas kan di sana ada 4 lantai aja, 4 lantai. 4 lantai itu nanti 2 lantai itu buat kamar kita, kamar mbak-mbak itu. Terus mulai dari lantai 3, 4 itu lokal. Bahasanya kalau sini kan kelas ya, kalau sana lokal. Lokal kayak itu, sama jemurannya juga ada di lantai 4. Wah. Jadi kita ada di lantai 4. Ini paling tinggi lantai 3. soalnya sana nggak boleh itu kayak cantol-cantol di depan kamar, itu nggak boleh sana. Nanti kalau misalkan musim hujan biasanya kan nyantol-nyantol di kelas-kelas lokal-lokal kayak itu, nanti langsung pengumuman bagi segenap santri P3M diharap untuk mengambil jemurannya, kalau tidak mohon halalnya misal kayak gitu. Nanti udah ada yang ngontrol sendiri kayak gitu, nanti diambilin, dijatuhin, kalau enggak ya disita. Berarti sekolahnya sendiri-sendiri ya? Ya sendiri-sendiri. Tapi sama kayak kita pakai seragam putih abu-abu atau apa? Enggak, kita pakainya biru sama Minang itu pernah lihat Minang enggak? Kayak yang ada bunga-bunganya. Biasanya salaf-salaf. Jilbab motif. Di sarang juga katusnya kayak gitu. Tapi yang itu jilbab kaku kan? Ya kaku terus yang segini. Itu pakai itu sama baju putih sama rok hijau. Itu ada 2 dipakai dalam 1 minggu. Jadi seminggu itu ada 2 seragam. Sama pakai kaos kaki. Sana nggak pakai sepatu. Tapi pakai kaos kaki. Ya kaos kaki. Oh sini, aduh sumuk ya pakai kaos kaki. Oh berarti sini tapi pakai sepatu ya? Tergantung Yang kelas. dapat kelas luar tetap pakai sepatu. Yang Tapi dapat pakai kelas kaos kaki dalam. juga apa enggak? Pakai. Pakai. Tergantung. Oh, pakai. Ya. Sana itu ya. Sana lesehan nanti 1 bangku 4 atau 3 orang kayak gitu. Itu. Tadi banyak kelas berapa? Kelas 2. Naik 2 aliyah. Naik 2 aliyah. Terus tadi kata mbaknya belajar sampai jam 1 malam. Misal emang nggak dimarahin ya? Bukan. Nggak di apa kok di sini jam 11 malam itu udah dikontrol, Mbak. Jadi bahasanya apa? JM itu Jaga apa? malam. Jaga malam. Sana soalnya kumpulan itu bakal ada perizinan sendiri. Jadi buat yang kumpulan mbak-mbak cari ibarat itu nanti memang sudah disediakan lokasi lokal, itu juga udah dikasih jadwal kumpulan. Misalkan BM itu setiap hari apa dan apa sampai jam 2 kayak gitu. Kalau BM itu 1 minggu 2 kali. Tapi kalau yang musyawarah gabungan ya, soalnya sana BM dalam pondok itu 1 tahun itu 4 kali, dan persiapannya biasanya 1 bulan sebelum hari H itu persiapan itu. Kalau enggak ya sejauh-jauh hari lah, pokoknya udah nyari-nyari sendiri. Ketika nanti kok soalnya udah turun, nanti situ biasa langsung kumpul, ini nih kamu dapat ini, nyari bab ini gini kayak gitu. Terus perumusan gitu. Kita ke narasumber yang satunya. Ada yang mau kamu tanyain? Sekarang Ya, di titik sekarang. di titik ini kan, sekarang kita udah sampai di titik ini. Iya. Kira-kira dari semangat Mbak Farida, awal semangat tumbuh cinta, rasa semangat belajar itu, pencapaian yang paling buat Mbak Farida bangga sama diri Mbak Ya, Farida sendiri. meskipun apa namanya dalam belajar itu tidak boleh ada kepuasan ya, Iya. nggak boleh. Cuman mungkin pasti ada sesuatu yang bikin kita pelong ya. Iya, kayak udahlah aku udah Seneng. pinter gitu doang kan, enggak ya. Nggak boleh, Ya, nggak boleh kayak enggak, gitu. ya. Malah jadi suatu kebanggaan yang membuat pacuan Mbak Farida semangat lebih semangat iya. lagi gitu. Apa ya, dari kan alhamdulillah kemarin tanggal 30 Desember itu kan saya ke Taman Alfiyah. Aman Afia. Ini hafal nadomnya berarti. Udah hafal nadom. Hafal nadomnya. Hafal nadomnya. Ya, alhamdulillah. Kan dari rumah saya diginiin sama kedua orang tua sama keluarga. Kan kemarin aku waktu beli nadom kan bapak saya yang beliin langsung, bapak saya minta kan, saya gabut di rumah nggak ngapa-ngapain, kayak ya ada HP tapi kan kalau nggak sudah capek sama HP gitu loh. Terus kisahnya gini, bapak saya mau pengen nadoman Alfiyah, saya sudah jadwalnya udah ada Alfiyah,
Alfia itu apa? Alfia itu di atasnya Imriti gitu. Ya Oh, udah berarti nanti, Imrit itu juga hafal dulu. alhamdulillah khatam. Besoknya iya besok bapak keluar insya Allah beliin. Emangnya di mana? Di toko ini saya beli. Terus dicatat sama saya dicatat sama bapak saya dibeliin. Itu insya Allah belinya hari Jumat siang-siang Hafal waktu. ya. Ya karena itu mungkin sangat berkesan ya. Iya sangat berkesan. Katanya kamu juga apa namanya orang yang mungkin di sini pertama kali bisa ngafalin Alfia. Ya kayak karena ya sedikit dituntut saya ya, jujur waktu di rumah kalau saya berbuat kayak apa nggak ngapain gini kakak saya sana ngapalin Alfia di rumah nggak ngapa-ngapain sini tak semain nanti hafalin tak semain setorin sama aku sementara nanti di pondok tinggal ngulang-ulang setiap kalau saya nggak ngapa-ngapain digituin terus sampai akhirnya saya ya ada rasa Sebel ya. sebel. Kenapa aku Saya juga sering marahin dia. Tapi kenapa ya? Iya. Rasanya ingin ya istirahat selama di pondok kan belajar gitu kan. Kalau di rumah saya ingin main-main sama teman-teman kan. Kalau lihat story teman-teman itu main-main kesana kesini saya nggak boleh main. Jujur saya nggak boleh main sama orang tua saya. Orang tua saya sayang tapi sayang itu sampai berlebihan. Saya bahasa sayang keren. Sayang yang berlebihan itu dikasihkan kepada yang mendapatkan kasih sayang. Saya ditentang nggak boleh Overprotective Oh, gitu. iya. Oh, overprotective, Iya. kayak strip Bapak saya kan dari dulu kan ingin anak perempuan. Dan kebetulan Kembar. saya keluarnya kembar. Keluarnya kembar. Iya, saya punya saudara kembar. Kamu punya saudara kembar? Iya. Terus kan Harusnya di Harusnya di sini dia aja. bawah ya, di saudara kembar ya. Lupa lagi. Tadi ketika ngaji dia lagi ngaji sekali. Terus sejak itu bapakku pernah berkata seperti ini. Saya dari dulu ingin punya anak perempuan, sekali saya punya anak perempuan saya tidak akan Sia-sia menyanyiakan kesempatan katanya. Ya, intinya seperti itu. Sejak itu saya ingin mondok, ya udah dipondokin. Kata bapak saya, kalau kamu sudah lulus silahkan kamu mondok di sini sampai kapan, selagi bapak masih kuat biayani, bapak akan biayani. Hal apa yang paling buat kamu berkesan di pondok ini? Selama mungkin berapa? Hampir 5 tahun ini ya? Iya, berarti ya? hampir 5 tahun. Apa ya? Banyak sih. Banyak. Apa yang kadang kalau kamu ingat bisa bikin nangis? Ada nggak? Apa? Kadang ya kalau ingin nangis saya banyak termasuk dari kedua orang tua yang selalu nuntut, keluarga yang selalu nuntut, terus dari teman-teman juga ya kadang teman-teman ada banyak ada yang gini gitu, terus ada alhamdulillah saya bu guru saya, ustazah saya kebetulan ada Bu Arini Zatul Nikmah yang sekarang di sini ya selalu saya ingin sekarang terbuka gitu. Iya. Support system. Berarti Iya. support system nih. Iya. Motivator utama. Saya di sini pun nggih setoran kali beliau. Berarti support systemnya ini. Berarti emang termasuk mbaknya di sini kayak bener-bener yang ngaji gitu ya. Maksudnya bukan ngaji di yang di luar kayak ngaji kitab, bahkan di sini setoran juga gitu loh. Nggih, soalnya nanti kan awal tahun juga ada tuntutan setoran nandom sama mustahik. Sana kalau guru itu biasanya mustahik. Mustahik. Kalau mustahik. cowok mustahik, kalau Kalau cewek? cewek mustahikoh. Kalau itu mustahil. Mustahik kan orang berhak gitu ya, Iya. berarti kan berhak mentakzir gitu, kita samaan wa ta'atan kali Iya. beliau. Kalau di sini berarti wali kelas kok. Iya, wali kelas. Wali kelas. Kalau di sana katanya manggilnya Umi. Ya, itu kalau apa ya, pengurus putri. Semua pengurus putri. Jadi ketika kau udah tamatan pengabdian itu, semua itu nanti kita manggilnya Umi. Umi, Iya. Umi Arin. Ya, Umi Arin. Umi Iza. Alhamdulillah. Sehat Umi. Sehat nak, sehat. Mungkin kalau pertama kali dengar kaget ya, kok bisa Umi. Kayak terus bunyainya pertama saya cerita juga sama orang-orang sana, siapa emang gurunya manggilnya Umi. Hah, Umi. Terus bunyainya dipanggil siapa? Ya Kalau bunyai. bunyainya Kalau enggak bunyai. ibu, ya. Diminum dulu. Silakan.
Nggak usah malu-malu. Ini produk anak bangsa. Anak bangsa. Air alam. Bisa ya? Bisa. Mah. Segar. Fresh. Fresh. Dingin soalnya. Biar tidak terlalu kaku. Kalau di Lirboyo sendiri apa namanya? Kalau di sini apa pajegan ya? Pajegan. Pajegan. Kalau di sana namanya apa? Kos. Kos. Makan. Iya, kos makan. Sana makannya kalau sini kan ambil ya. Iya. Kalau sana itu kita numpuk kayak tempat makan kayak Tupperware, tapi bukan Tupperware yang murahan 12 ribuan itu. Itu ya 12 ribuan itu kita tumpuk, terus dikasih nama misalkan Atina kamar apa kayak gitu. Terus habis itu kita tumpuk. Kalau nggak numpuk ya berarti nggak dapet nasi kayak gitu. Sana makannya satu hari itu Satu hari dua berapa kali. Sama. Sama. 5 kali? 5 kali jajan sendiri ya. Terus enaknya itu kalau hari Senin sore sama Kamis sore itu biasanya ayam, kalau nggak itu termasuk enak ya kalau buat kita maksudnya santri. Enak Bisa rezeki. ayam. Ada Kalau nggak cerita lele, tersendiri dengan iya. ayam. Lele goreng, kalau nggak soto atau Itu hari biasa atau enggak hari Senin, kalau nggak hari Kamis. Kamis? Oh. Soalnya mungkin menghormati orang puasa yang puasa. Oh, Senin Kamis. Jadi kan makannya setiap hari Senin sama Kamis lauknya ayam sama Enak lele. ya. Tapi kalau yang sore Kalau di sini sate, sate. Oh. sambal tempe. Oh. Sambal tempe. Tapi sini ada apa ya? Spesial gitu nggak hari apa atau Enggak. Ada nggak kalau Enggak. Kalau pribadi menurut saya setiap hari di sini spesial. Enggak. Soalnya di sini juga lauk kan pasti ada lah, lauk sayur, sayurnya dan lauknya pasti ada kan, tapi di sini ada yang jual lauk-lauk lagi Terpisah, gitu, ya. terpisah. Jadi nanti kalau mau lauk tambahan ya kita berarti beli sendiri gitu. Disediakan beberapa warung yang jual lauk-lauk tambahan gitu. sehari jajan berapa kalau mbaknya biasanya? Saya sering puasa. Puasa apa ini? Puasa ngomong apa puasa? Pernah denger nggak puasa ngomong? Biasanya kan ada ya. Puasa ngomong, bener-bener nggak ngomong. Iya. Nah, kayak limbat Saya itu. itu sering Kayak limbat kan. setiap hari mah. Puasa ngomong. Kalau sini biasanya puasa dalail ya? Apa ada? Saya nggak pernah sih. Maksudnya nggak pernah tirakatan yang puasa-puasa, ada apa ya? Nggak tahu. Pinter jenengan. Ini lebih. amin ya Allah. Ya sana pakainya kos itu 2 kali, 1 bulannya pajekannya 250. Ya, 250. Kalau Sama. sama 260. Iya, 200. Oh 60, selisih 10. Iya. 10.000 sama. sama berarti Ya, sama ya. ya. Sama tarafnya segitu ya Iya. mungkin. Sana itu paling masyhur itu kitab Hasyiah Tarmasi yang 7 juz karangannya Mbak ya Mahfud Tarmasi. Sana apa ya? Mbak kita. Jadi ya. Iya. Pertama kali saya juga nggak tahu kalau ternyata Saya sebenarnya mau nyinggung ini tapi aduh, oh, disinggung sendiri. gak apa-apa. Saya di sini juga kayak nanti bakal cerita, maksudnya di sini tuh apa ya, pengarang aslinya tuh asalnya dari Termas kayak gitu loh. Dulu pertama kali saya juga, maksudnya saya buka karangannya Mbah Ya Mahfud itu, insya Allah dulu ketika saya kelas 1 sanawi, dulu saya ya nggak tahu baca kitab aja itu kayak apa ya, apa sih iki gak bisa bacanya, tapi mungkin lama kelamaan kita akan apa ya, terbiasa sendiri mungkin ya. Pertama kali itu saya buka itu insya Allah ketika 1 sanawi pas musyawarah gabungan. Jadi sana itu ada muskub, musgab, BM sama MFQ, musyawarah Fathul Qorib. Kalau musyawarah gabungan itu per tingkat sanawiyah, aliyah kayak gitu. Jadi satu diambil 16 orang mungkin per angkatan kayak gitu. Nanti dalam satu lokasi. Itu pertama kali saya membaca Hasyiah At-Tarmasi itu ya enak kan, bahasanya enak ya. Soalnya ini benar gak, Hasyiah At-Tarmasi itu syarahnya Minhajul Qawim. Minhajul Qawim syarahnya apa, Muqaddimah Ad-Daromiyah nggih. Napa? Kurang paham kalau itu. Ya itu ya insya Allah itu dulu saya nggak tahu kalau ternyata Mbah Ya Mahfud itu asalnya dari sini. Saya cuma taunya Syekh Mahfud At-Tarmasi di Pedoman NU. Sana kan ada pelajaran Pedoman NU jilid 1, 2, 3 mulai dari kelas 4 ibtidak sampai kelas 6 ibtidak itu
juga disinggung cerita Mbah Yai Mahfud dengan beberapa karangannya. Dulu mas saya masih kecil ya, jadi gak tahu masa olah Mbah Mahfud Termas, gak tahu karangannya apa mawon. Lah kok pas satu sanawi itu membuka Hasyiah At-Tarmasi itu ternyata enak bahasanya, dan ketika mau mendapatkan itu kitab kan sana ada perpustakaan. Maksudnya jarang yang punya Hasyiah At-Tarmasi gitu loh. Itu jihad, bahasanya itu sana jihad buat bisa dapetin kitab itu. Karena cuman ada beberapa apa ya bahasanya itu kan ada 7 juz, tapi ada beberapa pak gitu loh, ada berapa paket, cuman 3 ya pinjem. Oh, berarti harus jihad dulu biar bisa dipinjam Iya kitab harus itu. lari, bahasanya kayak lari dulu gimana caranya kita apa make juz yang kita mau, ya disi-disian bahasanya jihad itu. Ya itu akhirnya 2 sanawi. Saya nggak tahu, saya pertama kali nggak pertama kali sih, setelah beberapa kali saya buka di depan itu mukotimahnya itu mukotimahnya beliau, oh ternyata Termas. Akhirnya saya cerita dong, loh iki loh Tarmasi, Hasyiah sana bahasanya Tarmasi, kitab Tarmasi gitu, Tarmasi. Kitab Tarmasi ki lho karangane wong Indonesia, Termas sing dipondoki masku karo mbakku. Saya bilang kayak gitu. Terus masuk iya coba dibuka, saya bilang kayak gitu. Ternyata tenan iya coba takok regane ning kono piro, sampai teman saya tuh kayak gitu. Dulu saya pas nanyain ke kakak saya, mas saya tuh dulu 1.200.000, nggak tahu sekarang berapa. Ternyata teman saya tuh udah beli duluan di Shopee. Shopee kan menyediakan banyak hal gitu. Itu dapat murah, cuman 800.000 dengan 7 juz cetakan DKI gitu. Jadi sana itu apa ya, Hasyiah At-Tarmasi itu adalah kitab yang paling apa ya, primadona mungkin ya, primadona. Keren itu, keren. Tapi dibuat pelajaran Enggak, buatan pelajaran. Tapi Cuman saya pernah saya cerita bentar ya. Nggih. Dulu pas ada acara dulu pokoknya acara Mahatali. nggih. Kalau sekarang kan saya sudah Tamat, lulus, sudah iya. tamat dari Mahatali. Tapi dulu pernah di situ, kemudian delalah narasumbernya Mas Asna dan moderatornya saya, kemudian ada banyak aktivis-aktivis dari pondok pesantren termasuk Lirboyo, dan menyebutkan bahwa yaitu kitab Hasyiah At-Tarmasi itu kitab primadona kalau di Lirboyo, karena biasanya rujukannya ngambilnya dari Nggih. situ, At-Tarmasi yang mudah itu. dipahami. Nggih. Ya. Maksudnya sebelum kita lari ke, maksudnya cari ibarat ke Majmu', Raudhah, itu biasanya itu awal itu Tarmasi itu. Dan alhamdulillah sekarang kalau di perpustakaan dari Tadi'ah sendiri itu insya Allah udah nambah kitab Tarmasinya. Di sini Dulu itu juga cuma ada di 3 PA ya. PA namanya, perpustakaan At-Tarmasi. Sudah pernah ke PA? belum. Mungkin nanti Ya. bisa sama. Katanya di Putra itu nggak boleh Mbak. Boleh, nanti Boleh, ada jadwal, ada jadwalnya. nanti bisa didampingi sama Jenengan. pengurus PA. Oh. Ya, boleh saya sendiri. Boleh. Tapi dalam perpustakaannya tuh ada sesuatu yang lama itu sejarahnya ngoten mboten. Perpustakaan sini. Iya. Maksudnya tinggalannya beliau-beliau napa muzah nggih. Ya, sana juga ada muzah soalnya Ada itu. muzah, ya. Ada muzahnya Biasanya siapa niku? itu sih kalau Di figura mboten? Iya, Iya, iya. di figura ya. kalau Ciri khas pondok Iya. mungkin gitu ya. guru-guru yang baru mengajar itu biasanya awal-awal mengajar fikih, bapak-bapak itu kan ada bab kufen ya biasanya. Nggih, Nah, kufen. prakteknya biasanya dilihatin itu. Biar Oh, ada tapi gambaran mboten kufen dipendet itu nggih? apa. Dipendet Enggak, nggak? hanya bisa dilihat aja. Lihat saja. Ya itu di sana juga ada figura itu, muzah itu. Itu konon ceritanya itu tinggalan dari Mbah Yai Harus Ali. Tapi duka nggih insyaallah niku. Di sini kita paling wow niku napa? Kalau di sini mungkin dalam pelajaran dalam bahsu-bahsu. Kalau dalam pelajaran coba tanya. Alfiah. Alfiah nggih. Alfiah. Tapi pusing nggak Ya. belajar alfiah? Ya kembali lagi, semua kalau didasari rasa cinta. Yes. Sampean cinta ya tapi. Saya alhamdulillah cinta. Tapi jujur saya itu lebih condong, kalau kakak saya sudah lulus tapi Nggih. itu dia memang suka condongnya ke nahwu sorof. Jadi alfiah gitu-gitu dia suka. Kalau saya pribadi condongnya lebih ke fikih. Saya lebih suka fikih. Oh. Berarti bebek itu seneng ya? Ya soalnya pengen jadi bisnis Oh. ya. Amin. Amin. Makanya ahli dalam bebek. Amin. Oh iya. Tangis tunis. Sana banyak banget yang pengen punya itu Hasyiah At-Tarmasi. Kalau di sini kitab Mbah Mahfud yang dipelajari Iya. dan dijadikan buat pelajaran masuk di KBM itu ada ilmu hadis, Iya. manhaj Zawi Oh, Naluri. minhaj itu mustalah hadis nggih. Iya, nggih. Itu Saya juga dipelajari. punya satu.
satu kitab itu apa namanya tadi? Manhajul Minhajul. Winadur. Hmm, Manhajul Winadur. itu soalnya jadi syarah Qawaidul Asasiyah. Hmm. Qawaidul Asasiyah itu juga membahas tentang mustalahil hadis kayak gitulah. Nanti rujukannya biasanya ke itu. Soalnya sana itu kan ada musyawarah nggih. Musyawarah itu kita itu kayak misalkan pelajaran kemarin pelajaran yang udah dimaknai udah dimaknai itu. Nanti di musyawarah itu kita buka, kita mutolaah melih, terus gimana caranya kita bisa dapetin soal kayak apa ya? Kita muskilnya mana kayak gitu loh. Akhirnya kita dapat. harus kalau enggak biasanya kan dikontrol nggih sama mustahik. Piye to misalkan ngapunten nggih niki. Maksudnya mustahik lho. Ono apa piye to kok enggak ono pertanyaan wis sinapa durung jane iki musyawarah kok krik-krik koyo ngene iki. Kadang ditukani ngoten niku. Berarti harus ada masalah. Nggih, harus ada masalah. Kayak gitu kadang juga ngasal kayak gitu loh. Soalnya nggih napa nggih enggak apa ya mau kadang tuh emang rasa apa ya mau belajar itu kadang emang berat nggih maksudnya membuka mutolaah lagi dan juga ya udah kayak dadakan gini dan kayak gitu biasanya harus ada ibaratnya biar bisa disahihkan. Kalau nggak ada ibaratnya ya nggak bisa disahihkan soalnya ya nggak ada penguatnya kayak gitu. Di sana mesti kayak gitu. Jadi ada dua hisah itu nanti jam awal misalkan nahwu ya berarti nanti pertanyaannya nahwu, jam sani fikih berarti pertanyaan fikih kayak gitu. Sekolah jam berapa, pulang jam berapa? Sekolah itu dibagi dua, tapi sama mulai dari jam 7 sampai setengah 11. Jadi di sana itu sekolahnya dibagi dua, sama nggih. Ada sekolah malam sama ada sekolah pagi. Sama Sekolah berarti. malam Kalau di sini sekolah malam klasikal. Klasikal namanya. Klasikal. Dia sama 3 aliyah itu juga klasikal ada yang kayak khusus dalam gitu loh. Oh, nggih. Jadi di sini eksklusif, biasanya bisa diucal Mbah Yai ya, Mbah Yai Fuad nggih. Mbah Yai Fuad. Itu pasti kayak aliyah. Oh, jadi bisa menangi ini kemana nggih. Eksklusif. Juga sama harinya bergantian sama putra. Oh, nggih. Jadi harus gerak. Justru ada cerita dari Termas ini. Saya tuh punya ning dulu ini pas bulan Rajab ya setelah ujian imtihaniku cerita ke saya. Kayak cerita keluarga dulu kayak gitu. Apa berapa bersaudara, mondok ning endi wae kayak gitu. Pas saya bilang apa kakak saya mondok di Termas dulu. Termas Termas kuwi Mbah Mahfud tuh ngono ki. Saya dikit kayak gituin sama ning saya. Nggih ngoten niku. Walah. Akhirnya beliau cerita apa di sana itu ada Gus putrane Mbah Anwar namanya itu Kiai Haji Ato Ilah Salahuddin Anwar panggilannya Mbah Ato itu konon punya guru tapi duka beliau mboten nyebutke gurune sinten soalnya nggih supe itu gurunya itu apa sekarang udah sedo dan menjadi pengajar di Putra di Lirboyo itu jadi pengajar Jamul Jawame katanya kitab sering dikenal dengan kitab Jim ya Jim Jamul Jawame. Nah itu kitab Jamul Jawame itu dulu pas di Lirboyo niku kadosen niku nggih mboten paham napa pripun ngoten niku. Akhirnya didhawuhi lah ke Termas. Tapi duka niku belajar kalih sinten bener terus akhirnya pulang-pulang dari Termas akhirnya Jim niku kitab Jamul Jawame itu langsung ngelotok. Jadi ketika beliau ngasto niku mboten betul kitab. Jadi Masya Allah mungkin dari apa barokahnya mondok ten Termas meskipun tabarukan nggih mboten napa. Harusnya dari sini kita bisa bisa belajar ya untuk lebih giat lagi gitu loh. Sebenarnya kalau kayak gini tuh menampar kita sendiri loh. Mboten lah. Cuman saya yang dari orang sininya langsung, mondok di sini langsung dan kita diberi kesempatan mondok ten mriki ngoten. Delala dari beliau juga asalnya dari sini, harusnya kita lebih lebih giat 2 kali lipat, menekuni lah. Tapi kalau boleh tahu keturunannya Mbah Mahfud niku ten pundi mawon? Apakah ada di Termas napa? Soalnya kan juga nggak ada ceritanya ngoten nggih. Napa emang ada bukunya tentang Mbah Mahfud itu? Kalau buku apa namanya di PA itu? Bunga Rampai dari Termas. Ada yang tentang Mbah Mahfudnya ada. Oh, tapi biografi ngoten. Biografi bukan satu orang. Oh, bukan. Oh, tapi beberapa Bunga Rampai dari ya. Termas. Masyayikh. Mas saya Termas. Ada kok, stoknya masih ada nggak sih? Oh, Ada sold out. Tapi ten mriki ada, maksudnya duriah beliau. Kalau duriah beliau itu kalau jenengan perso pondok BUK Oh, nggih. Demak Nggih. itu duriah beliau ten mriku. Oh. Tapi justru niku nggih mboten Makanya apa namanya hubungan coba jenengan serius, maksudnya anune Mbah Mahfud, mungkin putra-putrane beliau.
yang saya tahu nggak niku putra-putrane beliau niku berada di Demak. Pokoknya keluarganya, zuriyahnya itu ada di Demak. Tapi salah satunya ada yang di Termas apa mboten? Mboten. Oh enggak, berarti di Demak semuanya. Nggih. Tapi Makanya makom hubungannya erat Oh. sini sama Demak pun bahkan putrane Pak Yai Fuad, Nggih. Ning Samia sama Gus Armi itu nggih. Mondok di PUK. Di PUK. Masih saudara karena Mbah Tim sama Mbah Mahfud itu kakak beradik. Duluan Mbah Mahfud. Mbah nggih. Mahfud. Mahfud. Jadi Ya Mbah itu. Tim itu selain adiknya Mbah Mahfud, beliau juga santri. Santrinya. Santri. Oh, Mbah Bahkan- Tim niku juga santri Mbah Mahfud berarti. Nggih. Tapi masih dalam satu mbah. Satu orang tua nggih Satu berarti. orang tua. Satu orang tua. Satu orang tua. Nggih, satu orang tua. Mbah Abdullah. Oh, nggih. Mbah Tim bin Abdullah bin Abdul Manan At-Tarmasi. Ya itu, kita kadang ketika kayak kumpulan kayak gitu kan Tarmasi itu kan mboten sampai mantun nggih, tapi beliau sedorien sebelum belum menyelesaikan apa Tarmasi itu. Kadang kita juga ya Allah eman yo soalnya iki enak banget dan nopo nggih mboten sampai mantun kayak gitu loh. Ceritanya seperti itu. Ya. Nggih, kadang kita ya kayak gitu soalnya ya itu. Kita kadang mau beli itu kitab Tarmasi itu kadang ada teman saya itu apa kayak nyalangi dulu kayak gitu, gak pengen kayak apa minta uang orang tuanya ngoten loh, jadi kayak nyalangi gimana caranya bisa. Beliau Mbah Mahfud ya mengarang kitab Manhajawi Nadur Nggih, itu 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari 4 nggih. bulan 10 hari Di Mekah napa ten Tarmas. Saya kurang memahami itu, tapi saya pernah baca, pernah belajar itu kan dipelajari kelas 1, 2, 3 MA dan ada di pembukaan di Muqaddimah Manhaj itu di syarahnya itu ada 4 bulan 10 hari. Kalau yang Tarmasi mungkin ada cerita dari Nusantara Jiran, masih cerita beliau ngarang enggak apa? ya, itu manhaj yang di sini yang dipelajari dan masuk KPM itu manhaj Genderalah. Tapi ada nggih yang maknai pakai hasiah mbak-mbak itu. maknanya pakai hasiah maksudnya Pakainya yang hasiah Tarmasi. Mboten kan kita kan kalau ngaos masyayikh kan apa Minhajul Qawim. Tapi ada mbak-mbak saya lihat kaget pertama. Masa iya, Mbak? Iya ada mbak-mbak itu pakai jus berapa itu. Ya Allah Masya Allah kayak pengen Apa banget sama-sama saya belum santri punya. Kilatan, Pok? Bukan kilatan. Mbak-mbak mungkin sini. Ada ya Pakai hasiah Tarmasi. Kayaknya kamarnya itu yang tekel putih. putih Asri satu. Iya, Sri satu paling. satu. Siapa? Nggak tahu siapa saya. Mungkin saya mungkin saya sendiri Itu. Pertama kali saya juga itu tanya ke mbak-mbak kamar kayak apa hasiah Tarmasi niki. Emang napa mbak niki? Lho nek kono terkenal banget. Aku bilang kayak gitu. Walah ya ta akhirnya emang syarah apa buat pelajaran dibuat syarah saya bilang. Saya di Termas kan, saya di Asri 5 nggih. Itu saya kayak ngerasa apa ya? Minder. Soalnya kan teman-teman kamar itu kan rata-rata ngapal nggih. oh Iya, karena sedangkan sama saya lima nggih. itu khusus untuk Heeh, yang dan hanya hafal. saya nyasar nyasar di Asri 5. Kadang saya kalau mikir ya Allah di umur segini saya belum bisa ngapalin. Kadang saya mikirnya kayak minder kayak gitu juga. Soalnya kan teman-teman sih kalau pagi kadang itu pada iya terus. Tapi nggih saya alhamdulillah dapat kesempatan ngaos di Bu Halim Binatur. Kalau saya mendapatkan cerita dari bapak saya, jadi dulu bapak saya itu bukan alumni sini, tapi karena bapak saya itu nyantri dengan santrinya Mbah Tim. Namanya Kiai Tajri Asyakur kalau tahu, itu dari Pemalang. Beliau ngendikan sering mengeluh-ngeluhkan Mbah Tim. Mbah Tim ternyata dari Pondok Termas. Akhirnya saya dipondokkan lah saya ke sini. Dan sering ada cerita kalau bahwasanya 90% santri Mbah Tim itu Jadi yai nggih. jadi kiai di Nusantara. Iya. Itu ning saya juga cerita itu. Maksudnya, oh ini beneran kita ada di sini kok kita gini gitu. Kok kita gini. Ning saya niku nggih serius itu loh Terus rata-rata sebenarnya kita loh. ngobrol kayak gini tuh kalau saya pribadi lebih buat tamparan buat saya sendiri gitu. Nggih. Kita harus bisa apa namanya lebih giat Giat lagi lagi. gitu. Daripada kita menganuk ke apa namanya, kalau sekarang kan banyak ya framing karomah, tapi tuh mungkin karena itu nggak bisa diceritakan di lingkup apa namanya mbak publik. Jadi orang tentang nek karomah. diceritain sing Oh, sing gitu. karomah gitu tuh apa sih gitu. Iya. Kayak nggak Itu percaya kayak diceritakan gitu di ya. lingkup publik itu keilmuan. Kalau saya dulu apa kuliah mapelnya Pak Ahid, Kiai Ahid, ini dalamnya belakang sini. Itu beliau sering menceritakan
apa namanya ketekunannya Mbah Tim daripada karomahnya. Ya saya percaya bahwa kiai saya ada yang pernah cerita seperti ini, bahwa kiai saya itu ada Mbak yang itu pas diculik PKI, ternyata yang dibawa PKI itu bukan kiai saya tapi getebok. Iya. Getebok. Pisang. Iya. Pernah dengar itu? Ada. Niku Yai sinten niku? Kiai Abdul Razak. Oh, Mas Syekh. Mas saya Termas. Termas. Bahkan Mbah Kiai Hamid itu yang dianut sama PKI itu sekarang sudah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Makamnya ada di Solo. Oh, Solo. Ya. Maksudnya Pak Yai Ahid sering menerangkan ke kita itu bukan hanya tentang melulu karomah, justru keilmuannya yang harus kita tiru. Mbah Tim di usia segitu bisa di usia sepah itu bisa menghafalkan Quran, kemudian masih konsisten mengajar ngaji. Itu kenapa ya Mbak? Ini teman-teman juga alasannya Pak Yai Lukman tuh akhir-akhir ini ya, dan mungkin menonjolnya tahun kemarin kita memulai apa sih kalau hashtag itu ngaji. Tapi mah yang penting tuh ngaji, kayak hidup itu nanti bakal apa ge? Iya. Keatur, maksudnya bakal Kalau berjalan sendiri ketika seorang ngaji. Bahkan Bahagia juga butuh ngaji. Iya. Maksudnya Bahagia di sana bukan. juga apa para masyayikh Lirboyo itu juga apa sering dawuh, yang penting ngaji. Mbah kuwi dadi napa, yang penting ngaji, ngejeb dampar niku. Biasanya apa para masyayikh Duriyah Lirboyo beliau niku nek ngestakaken dawuh niku ngoten niku lho. Kalau tahu keistiqomahan Kiai Lukman ya, termasuk yang beliau selalu mengaji. Kami sebagai santri itu hanya bisa, ya Allah semoga beliau selalu dipanjangkan umurnya, Amin. selalu dalam sehat walafiat semua masa kita. Amin. Bahwa beliau ingin mungkin kita pernah mengalami apa sih namanya, kayak kita tuh dulu tuh sempat ada Mbak sorokan ya. Mungkin Sorokan. teman-teman belum pada tahu sorokan, tapi sempat mati. Oh, sorokan berarti itu ya kayak Pagi itu dulu nggak tahu tahun berapa ya, dulu sebelum saya di sini itu sorokan nggak ada subuh, itu ada sorokan kalih Pak guru-guru. langsung beliau di MDM di depan sini, madrasah depan masjid ini. Tapi entah bagaimana mati dan ya sudah mulai beliau menggerakkan ngaos lagi itu tahun kemarin. Bagaimana caranya kita ini adalah, kalau beliau ya sering menyampaikan dalam forum-forum kumpul itu al-fadlu lil muqtadi. Beliau selalu mendikatkan seperti itu. Bahasanya mau bagaimanapun kita bukan mandang bagaimana kesepuhan usia pondok kita ya Mbak, tapi maksudnya itu yang beliau mendikatkan al-fadlu lil muqtadi. Barangkali kita tuh hanya kehilangan itu tadi Mbak, kehilangan Jati diri. Kemudian beliau selalu jihad dalam keilmuannya untuk membangkitkan semangat kita untuk terus mengaji. Jadi full ngaji Mbak tahun kemarin. Mungkin kalau ngendikannya beliau sampai kayak gini, wes itu kasarane terserah bocah neng kono meh maknani utawa ora gitu. Yang penting Kiai Lukman pingin kita terbiasa untuk berangkat ngaji. Terserah neng kono urusane meh turu meh apa gitu. Tapi sebegitu kiai-kiai kita kalau sampean semua tahu itu mengusahakan yang terbaik untuk kita semua, untuk pondok kita semua. Karena bahwasanya itu tadi yang beliau sampaikan, al-fadlu lil muqtadi. Yes, yang penting kayak kita tuh belajar ngoten nggih. Maksudnya mutolaah. Kalau di Lirboyo itu bahasanya yang penting sampean ki mutolaah mbuh kuwi iso napa enggak. Yang penting kita yuk belajar kayak gitu. Kadang kan memang ada nggih, ada IQ-nya yang memang di bawah rata-rata napa pripun. Iya, kalau di sana misal saya juga mengalami, di sini kan dengan berbagai macam santri dan latar belakang. Kan di sana ngafal ke alfiyah ya. Itu ada nggak orang yang sampai nggak kuat bener-bener, mungkin dia frustasi atau depresi atau gimana? Ada? Insya Allah mboten enten, mungkin diberkati Yai Musonef niku nggih. Tapi makanya niku sana itu maksudnya nggak mandang maksudnya EQ ning ngapunten mungkin di bawah rata-rata napa pripun. Yang penting itu kayak menglalar. Kadang bahkan ada konon ceritanya niku memang dia itu disemak sama mustahik itu cuman paling dapat 20 atau berapa, padahal yang wajib disetorkan itu 495 misalkan kayak gitu. Tapi pas maju niku nggih nggak tahu niku mungkin apa barokah dari mana atau apa foto dari mana dia bisa melafatkan nadom niku, padahal niku cerita dari kangkang dalem itu mungkin atau barokah dari
pengabdiannya beliau. Saya juga mendapatkan cerita dari gurunya ini Mbak Farida. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan dari dia muntas awal sampai sekarang dia bisa menghafalkan Alfiah 1000 bait. Saya mendapatkan cerita dari pengampunya Iya. itu apa namanya? Kayak nggak Perjuangan. masuk akal. Iya. Kok bisa? Karena sama tadi cerita sendiri kan, Iya. bahwa sama dari background apa tadi memang tidak tahu bahasa Arab satu pun, berarti Iya. kan gimana? Menghari Tapi ya orang tuh bahasa Tapi Arab. memang Alfiah itu bahasanya kalau Sulit. sekali nggak dilalar gitu Mbak Iya, Gi. sulit. Maksudnya kita sehari pun kita misalkan udah dapet udah dol misalkan. Sini bahasanya apa? Khatam apa dol? Hatam. Kalau sana itu bahasanya dol. Dol. Kita los dol. Bukan los dol Gi. Kalau di sana itu udah dol misalkan 2 hari kayak alah wis dol wis gak usah ngelalar bisa. Nanti 2 hari atau 3 hari atau 1 hari pun disemak sama saya kadang ya itu lupa. Jadi emang Alfiah itu harus selalu dijaga. Maksudnya harus kita apa ya selalu rangkul lah bahasanya kayak gitu. Kalau mungkin mbaknya ini Farida ada apa pengalaman ketika dia menghafalkan Alfiah, ada yang mau diceritakan? Ya waktu pertama kali memang ya sangat sulit ya, lafaz-lafaznya saja sangat sulit. Saya pernah gini, kan disuruh khataman, pokoknya kamu harus khatam. Emangnya saya bisa khatam enggak ya? Saya berpikir waktu pertama setoran kan aku ingat setoran pertama kali saya 15 di depan kantor MTS sama Bu Arin diginiin, kamu harus khatam, kamu lo 15 bisa, kamu selanjutnya harus bisa, sama Bu Arin gitu, sama saya masih ingat. Nah, sejak itu saya percaya diri, saya mau buktikan itu apa? Itu kata-kata cinta sama Penyemangat gitu. saya mau buktikan itu. Dari itu saya semangat. Terus kan katanya kalau sudah sampai nun tauhid itu kan ada Cobaan iya, gitu. ada perjuangannya. Tapi jangan percaya mboten niku. Enggak. Awalnya nggak percaya, tapi saya terbukti sendiri. Katanya kan sulit dihafalkan. Kan setiap habis sholat kan mesti saya wasilah terus ya, tawasul. Ya, itu kan tidak boleh lupa sih. Tawasul. Ya tawasul. Setelah itu ya kadang kalau mau ngelalar sedikit kalau enggak ya udah. Tapi sampai non tauhid itu jujur saya nangis di situ. Aku ingat di depan sendiri mau tidur, saya kan kebiasaan saya setiap mau tidur kan membawa Alfiah. Iya, kemanapun saya membawa Alfiah. Sama saya Sama. Di bawah. satu rak saya bawa. Iya. Rasanya kalau nggak bawa Alfiah itu ada yang kurang. Ya, tidur saya di bawah. Terus kan saya lalar dulu terus saya hafalkan. Kan setorannya 1 minggu sekali ya Bu ya. Gitu terus sampai situ saya kok rasa nggak bisa, sulit banget katanya. Kan kalau biasanya kan sekali duduk saya bisa 30 bisa 25 gitu ya. Itu berapa menit niku? Dia juga 2 bisa. jam dalam waktu 2 jam sama takon. Selama Ini takon. bisa ngarang. Keren ini Gi, berarti. Selama Soalnya saya juga bisa itu. Saya dudukan 30 bait. Nggak bisa saya. Saya nggak bisa. Habis ini kita bisa. Ini Amin. kegiatan di sini kan sama ya. Iya. Saya sama kamu tuh sama gitu loh, sama sampean tuh sama gitu kan. Nah, gimana sih? Kan alasan utama itu pasti kan kenapa kamu nggak hafalan Alfiah? Kenapa gitu? Alasan kita kan nggak ada waktu, kecapean habis ini gitu. Padahal kalau di kalkulasi waktu kita ngabisin kayak buat ngaji, buat sekolah gitu kan sama gitu loh. Itu di waktu apa aja? Waktu luang apa aja yang buat kamu hafalin Alfiah gitu? Paling banyak kalau mau tidur sampai kadang kalau benar-benar ngantuk ya udah tutup tidur sampai benar-benar ngantuk banget baru saya tidur gitu loh. Ya itu waktu mau khataman itu rasanya otak sudah capek mau kan biasanya Otak sudah. biasanya kan 3 ya itu sekali dulu kan 30. Nah, itu sampai notahut itu 5 batch saja sudah capek, sudah kalau ngulangin kalau nambah itu lupa semua jadinya ya udah mau nggak mau tidur saja. Kalau saya nangkepnya yang belakang. Iya. Sampai tidur. Tapi pernah ngelindur Alfiah napa? Pernah. Pernah berarti. Sama kayak cerita
Di Oh, asrama jenengan saya. juga pernah? Bukan di asrama saya. Kamu Bukan, kakak saya. Kakak saya itu emang mungkin basicnya memang seperti itu ya. Sampai dia itu kalau ngigo waktu tidur, dia itu selalu ngigonya pelajaran Masya Allah. pelajaran kayak gitu. Keren, ya. Kurang lebih sama saya. yang paling penting yang dibutuhkan dalam suatu kegiatan menghafal itu ya tekad itu tadi. Iya. Ada loh anak yang bertekad ya walaupun yang disetorkan cuma 1. Saya pertama kali setoran kalian jenengan itu gue kaget soalnya di sana itu nek nggak dapet banyak itu nggak boleh setoran, nggak boleh setoran. Sana kalau Di sini sangat, sangat menghargai proses kalau di Iya, sini. iya, Sangat itu menghargai proses. keren itu tapi Setengah Itu 1,5 itu berarti satu ya, bait belum sama Iya. awal. Di sini satu kalau dituntun. Muhammad Ibnu Maliki Ahmad Durabila Khairul Maliki Musalli ala Nabi Mustafa titik. oh. Itu aja masih dituntun. Tapi itu Tapi nggak apa-apa. sangat menghargai Proses kita karena percaya bahwasanya ilmu tuh masuknya ada Perlahan-lahan, yang langsung keblabasan. ini ya, saya ini kebablasan. pelan banget ya Allah. Aduh. Ya, Pak bahas ngigo ya. Katanya kan waktu tengah malam saya tidur katakan, nah ini tempat tidur saya. Saya kalau tidur kan biasanya mau larang kan katanya harus jilbaban enggak masuk orang Oke. tua ya. Iya. Terus ya Iya. Alfia itu saya taruh di atas sedikit atas gitu. Terus kan katanya waktu teman-teman saya belum tidur saya lalaran katanya tidur sambil lalaran. Terus dari katanya kecanduan Alfia. Masya Allah. Ya, tapi kan kata ya kadang teman-teman itu ada yang nyemangatin, ada yang ini gitu ya macam-macam tapi bodo amat. Kalau saya bodo amat, yang penting saya senang gitu. Bener. Ada yang nyati nggak kalau gitu? Kadang jujur kadang. Semua. Itu mungkin iseng ya, iseng. Iya, Tapi tidak iseng. sampai yang Iya. membuli enggak insya Allah. Itu cuma iseng. Paling dia iri. Ini dengan temannya yang udah bisa masya Allah kayak sampean ini. Masih ada yang lebih atas dari saya. Sudahkah? Terima kasih untuk narasumber kita malam hari ini. Ada Mbak Atina dari Boyolali, dari Pondok Pesantren Lirboyo. Ada Siti Farida ini yang sangat menginspirasi terutama untuk kita semua tadi. Dan apa yang tadi yang kita diskusikan di sini tadi tidak lain tidak bukan ya untuk selalu menambah semangat kita dalam mengaji dan untuk menceritakan bahwasanya di dalam pondok pesantren itu apa tadi Tidak ada Hajmah? bully. Stop bullying, tidak Nggak ada pembulian. Stop bullying. Apa hashtag kita apa Hajmah? Hashtag Atarwasi Kasih sayang. Kasih sayang. Ya mungkin sudah cukup. Iya. Bukan cukup dalam ilmu berbagi kita malam hari ini ya. Mungkin Bisa videonya tidak muat. Nanti kita off air kita lanjutkan Lanjut lagi. berbagi ilmu Sampai sahur. sampai imsak sampai buka lagi. Iya. Kita lanjut berbagi ilmu terus di sini. mungkin besok nanti kita cari narasumber lagi Iya. untuk sharing-sharing keilmuan Yang Hajmah ya. selalu yang selalu mendorong kita untuk Semangat. semangat mengaji, belajar, mencari ilmu selalu. Ya mungkin itu saja pada malam hari ini. Saya Arini Zatunimah. Dan saya Hasma Suraya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.